kalau cepet tiba-tiba berhenti kan ngeri kan. Nah, proses berhenti itu sebenarnya proses pembelajaran. Kita Pembelajaran. mengkonsolidasikan pengetahuan, merefleksikan. Ya, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore atau malam nih ya teman-teman lihat video kita atau dengerin podcast kita. Nah, ini bakal jadi konten pertama video kayak semacam talk show gitu lah yang ada di channel atau YouTube channel Arkom Indonesia dan juga ada di podcastnya Arkom kayak gitu. Nah, oke, pada kesempatan ini aku kenalin, nama aku Nisa, aku dari Arkom dan aku di sini tuh bakal bawain bincang-bincang kita sore ini. Jadi di sini aku rekamnya lagi sore sih. Nah, di sini aku nggak sendirian karena pasti konten-konten podcast dan video ini nanti bakal ada temen ngobrol gitu kan. Jadi kita ceritanya ngobrol, aku nggak bakal monolog dan kita bakal bahas banyak hal. Nah, yang untuk pertama ini biasanya kan emang yang pertama-tama tuh kita selalu bahas tentang sejarah, tentang apa. Nah, ini tuh aku lagi sama pakarnya nih tentang Arkom. Buat temen-temen yang mungkin masih penasaran Arkom tuh apa sih sebenarnya, arsitek komunitas itu apa. Nah, sekarang aku lagi bersama dengan Mas Yuli. Mas Yuli ini adalah salah satu dari founder Arkom Jogja waktu itu, dan sekarang Mas Yuli ini yang jadi direktur pelaksana di Yayasan Arkom Indonesia. Nah, seperti apa sih Arkom tuh apa? Terus tiba-tiba ada Arkom Jogja, ada Arkom Indonesia. Nah, kita akan bahas di video atau podcast kali ini. Halo, selamat sore Mas Yuli. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya Mas Yuli? Ya, baik. Baik Sehat, ya? Sehat. Semangat. Semangat terus karena sepeda. Oke. Mungkin kita nanti bisa lah bikin konten sepeda ya. Ya, Tapi ya. kalau aku udah teracuni dulu nih, Ya, masih ya. setengah-setengah nih belum Harus teracuni. bersepeda dulu, Mbak. Bersepeda Baru dulu. kita ngomongin sepeda nanti. Oke. Oke, bisa. Oke. Nah, konten kita kali ini nih Mas, kita bakal ini jadi konten pertama kan buat podcast sama YouTube Arkom. Nah, kita mau bahas juga nih teman-teman, kan mungkin yang lihat video ini atau yang dengar podcast ini tuh masih bingung sebenarnya Arkom tuh apa, Arkom tuh gimana. Nah, sekarang nih kan mumpung Mas Yuli di sini, aku mau kayak ngobrol nih. Awalnya tuh gimana sih kok bisa ada spirit membentuk Arkom, membentuk arsitek komunitas. Itu tuh awalnya gimana? Kayaknya Oke, Mbak. Kalau kita mau cerita-cerita bincang-bincang tentang Arkom yang dulu atau Arkom Jogja, yang bagaimana Arkom Jogja terbentuk lah gitu. Itu sebenarnya kalau terbentuk itu artinya terbentuk dalam arti mulai ada kegiatan itu 2009 tuh mulai ada kegiatan berarkom nih ya. Ya, berarkom Ria itu 2009 di Jogja. Di pinggir kali gitu kan. Di pinggir kali Gajah Wong, mulainya di Kampung Berican. Tetapi sebelum itu sebenarnya embrionya sudah ada. Udah ada. Nah, embrio itu muncul ketika saya beberapa teman itu ikut kerja di Aceh. Kerja di Aceh tahun pasca bencana tsunami 2004 Desember. Artinya katakanlah 2005 sampai 2007 itu proses saya dan teman-teman itu digembleng di Aceh. Digembleng gimana tuh? Digembleng itu artinya kita belajar tentang banyak hal tentang arsitektur komunitas itu apa. Gitu kan. Pendekatan partisipatoris itu apa? Mengorganisir masyarakat itu bagaimana gitu kan. Itu tuh benar-benar baru tahu di waktu kita di Aceh. Kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, menantang, serba sulit. Tetapi pasca bencana itu ya, dan ada Aceh, konflik bersenjata. Kita masuk di kawasan yang paling sulit, paling berat, masyarakatnya juga ada resistensi suku antara Jawa dan Aceh dan seterusnya. Wah, luar biasa, masyarakatnya sangat keras gitu kan. Tetapi kita justru bisa menyelesaikan sebuah proyek katakanlah atau kegiatan atau program yang kualitasnya dianggap luar biasa oleh pihak UN Habitat. Oh, sampai dikasih ini sama UN Habitat ya? Dan kita mendapat penghargaan World Habitat Award gitu kan.
dalam juga IAI memberikan Ikatan Arsitek Indonesia memberikan penghargaan award kepada proyek kita terkait dengan client and context gitu kan, dalam kategori client and context. Jadi memang luar biasa gitu kan, pemerintah mengapresiasi, dunia mengapresiasi, profesi mengapresiasi, jadi lengkap karena memang kita dapat semuanya itu. Dari aspek sosial dapat, dari aspek politik dapat, dari aspek arsitektur dapat, komplit. Nah, proses itu yang saya maknai sebagai itu tadi, penggemblengan kayak kawah candra di mukanya arsitektur komunitas dia, teman-teman yang ikut berproses dari awal sampai akhir di Aceh. Karena cukup lama juga ya, 2005 2 tahun ya, 2 tahun. Saya masuk itu Desember akhir ya, katakanlah mungkin Januari lah, beberapa minggu setelah kejadian tsunami. Kemudian teman-teman yang lain kan bergelombang mulai masuk Januari, Februari dan seterusnya. Nah yang menarik adalah kita di Aceh itu hanya menjadi bagian dari UPC. Urban Poor Consortium ini kan sudah mendapat punya pendekatan sendiri dalam proses mengorganisir masyarakat, dalam melakukan advokasi. Itu mereka sudah punya pendekatan dan sudah punya metode. Nah, kami yang arsitek-arsitek ini sebenarnya kan hanya bagian dari. Tetapi ketika di Aceh justru kita bertemu dan berkenalan dengan teman-teman arsitek atau ya orang-orang yang lebih expert dari saya, dari Gujarat, dari India, gitu kan. Nah, teman-teman dari Gujarat ini tergabung dalam Hunarsala Foundation. Nah, ada Kiran, ada Sandip, ada Mahavir, itu sangat senior yang mereka memang sudah melakukan kegiatan di komunitas dengan pendekatan yang sama, people driven, mengorganisir masyarakat dan seterusnya itu di India pasca kejadian gempa. Kalau kegiatannya sudah lama, tapi mereka punya pengalaman yang luar biasa setelah gempa di Gujarat 2001. Nah, kemudian proses yang di India disiarkan ke Aceh gitu kan. Kami belajar dari teman-teman Gujarat bagaimana mengorganisir masyarakat menggunakan pendekatan people driven dan metode. Alatnya adalah arsitektur gitu loh. Dulu mungkin pas UPC itu belum eksplisit lah ya menggunakan alat arsitektur. Ya karena alatnya memang sosial kan memang. Karena teman-teman UPC memang gerakannya adalah gerakan sosial gitu kan. Nah, ini kemudian karena konteksnya adalah pasca bencana membangun ini adalah alat gitu. Nah, itu kemudian mengintegrasikan antara arsitektur, antara teknik dengan sosial. Jadiin satu, bagaimana ini mendorong kemandirian di masyarakat. Itu yang sangat menarik dari proses di Aceh. Gitu kan. Nah kan menarik, berarti kan yang dari Hunarsala tuh memberi pengetahuan ke teman-teman, terus teman-teman punya pengetahuan jadi embrio nih. Nah, terus embrionya gimana nih Mas ceritanya? Perkembangan embrio ya, betul. Jadi setelah proyek selesai di Aceh 2007, kemudian kan kita semua pulang, ada yang ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, ke Makassar. Tetapi teman-teman saya sendiri dan beberapa teman yang dari Jogja merasa bahwa ini sayang kalau pengetahuan yang kita dapat di Aceh itu nggak kita sebarkan lagi. Gitu loh. Apalagi kalau kita kemudian udahlah itu anggap sebagai cerita masa lalu, kita sekarang akan membuat cerita lagi masa depan yang konteksnya sangat berbeda dengan Aceh. Kelihatannya sayang gitu kan. Bener banget. Dan ketika saya diskusikan dengan beberapa teman, ternyata beberapa teman juga mengatakan hal sama gitu kan. Wah iya betul itu. Nah udah berarti kita kan ketemu kan. Bener banget. Kita punya satu kegelisahan yang sama, spirit yang sama. Nah ini spirit ini kemudian ya ayo kita gimana kalau kemudian kita lakukan sesuatu lah. Kita bikin sesuatu kegiatan di Jogja dengan memulai target grupnya yang sama gitu kan. Target misalnya grupnya adalah masyarakat miskin. Ya, masyarakat miskin kota khususnya. Jogja ini kenapa Jogja? Karena kita ya dari Jogja. Kita melihat ada masalah di Jogja yang belum selesai terkait dengan soal masyarakat tadi. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk elaborasi gitu. Nah, Mas Lili, ada saya, ada Mbak Atun, ada Mas Tomo, ada Mas Arta, itu ada Mas Jalil, itu yang kemudian ayo kemana gitu. Nah, kemudian masuk ke Merican tadi. Itu baru 2009.
Iya, gitu dan kan. itu belum membentuk diri Oh sebagai belum, Arkom belum, gitu belum. kan ya. Nah, Habis tapi itu, di awal mm-mm. itu kita bisa berkegiatan juga ada campur tangan yang kuat dari Mas Marco. Oh, Mas Mas Marco kan di Aceh Marco. kan juga ikut Oh dulu. iya, Kemudian saya bilang sama Mas Marco, Mas kelihatannya ini kita ada kegiatan ini gitu. teman-teman di Jogja pengen bikin kegiatan. Ya udah, apa namanya rujak aja yang bikin program. Kemudian kita apa namanya bikin kegiatan untuk di Jogja, tetapi aku dan teman-teman yang akan melakukan Mm-mm. tapi atas namanya rujak kita diusulkan ke programnya KCHR, Mm-mm. disetujui, kita mulai kegiatan itu gitu kan. Baru Hmm. kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun kalah itu kemudian Mas Wargo bilang udah kalau teman-teman di Jogja apa mau membentuk Arkom gitu kan. Nah itu udah jalan sendiri aja langsung kontak dengan ACHR gitu. Nah kita Hmm. kemudian kontak langsung dengan Dengan ACHR gitu. ACHR. Itu. Iya. Itu pun juga setelah apa namanya 2010 ada Merapi meletus Merapi. kan, Iya, erupsi dan gerak juga Merapi ya. direkonstruksi Nah lagi itu ya jadi akhirnya berarti. kemudian dari 2009 ke 2010 itu kita apa namanya geser gitu loh, dari Mm-mm. kegiatan yang di pinggir kali kita geser eh, ke Merapi karena apa namanya eh, di Merapi kita merasa oh ini ada kebutuhan yang sama, oh yuk kita masuk ke emergensi bersama teman-teman LPPM 2 Mm-mm. Tawacana dan teman-teman jaringan relawan di Jogja macam-macam kita ikut di camp-camp itu 2010 Hmm. yang kita sama sekali nggak mikirin metodenya apa pokoknya masuk Panggilan aja lah ya itu kayak. panggilan iya Karena panggilan udah udah dari Aceh oh, nih oh gitu gitu kan. tapi kita juga nggak nyadar kalau sebenarnya di awal kan kita kumpul ingin mereplikasi atau ingin menyebarkan pengalaman di Aceh. Iya. Nah ketika di Merapi itu ada pasca bencana kita sama sekali belum berpikir nggak ngeh gitu loh Nggak, belum nggak ngeh ya belum belum malah. belum Belum ngeh klik nggak gitu. ngeklikannya tuh gimana Gimana? Iya, baru iya. setelah 1,5 bulan kita duduk bareng kemudian apa namanya kita ngapain sih ini kok ke Mm-mm. sana sini sana sini ada dari Boyolali ke Jogja ke Sleman ke Muntilan keliling terus sampai capek akhirnya Hmm. kan kemudian kita kenapa kita nggak kemudian memetakan ini kawasan mana sih yang Yang paling paling urgent terdampak iya, yang bisa kemudian untuk ya didampingi gitu kan. kemudian mana yang menjadi apa namanya spirit Arkom di awal itu Arkom ini kita bentuk tuh untuk mendampingi yang mana Yang kan nggak mana mungkin kita benar-benar. mendampingi semuanya Iya. capek juga gitu kita nggak Iya. punya resources kan Iya betul. nggak punya dana cuma orangnya beberapa sekretariat nggak Nggak punya ada, gitu kan iya kan. kemana-mana cuma dompleng-dompleng gitu kan nah dari Iya. situ yang akhirnya kita eh, berefleksi bahwa ini kenapa nggak kita apa pendekatan yang di Aceh metode yang di Aceh itu kemudian kita gunakan di Merapi. Nah, itu baru ketemu. Kemudian Baru kita ketemu. memilih untuk di kawasan apa namanya Kali Kali Tengah Lor Tengah Lor. Kidul dan Serunen itu. Hmm. Itu karena apa namanya? Ya itu tadi kita kemudian, oh ini pasti nanti ada second disaster lah gitu. Kebijakan Mm-mm. pemerintah yang nggak berpihak, mengusir warga dari penghidupannya dan Iya, seterusnya. Nah itu karena kita, pengalaman yang dari ya Aceh di kayak Aceh gitu ya seperti yang itu. Nah terjadi kan. itu kita sampaikan ke warga, akhirnya kita fokus di situ. Yang tempat-tempat lain kita akhirnya kita tinggalkan setelah masa emergensi selesai. Ya berarti tuh di 2009 2010 itu tuh Arkom udah bergerak ya di bantaran kali kan ya Ya, berarti yang di di Jogja, Jogja di dan pinggir juga di di Merapi Merapi gitu kan. 2010 2010 2011. padahal belum ada bentuknya nih Belum ada bentuknya ya, organisasinya. belum ada bentuk. Tapi orang-orangnya gerombolannya itu Gerombolan udah jelas. Jadi iya, makanya kan kita merasa bahwa bentuk itu nggak penting. Nanti nggak bentuk penting. itu akan memang proses membentuk itu kan nggak natural kan. Berarti memang kayak motonya Arkom nih yang aku tahu tuh yang we make a road by walking ya nggak? Ya, Itu prosesnya tuh gimana gitu loh sampai akhirnya memang benar-benar terbentuk Arkom gitu kan? ya, memang apa namanya kalau kita mengacu pada kenapa we make a road by walking karena Mm-mm. memang eh, Arkom ini kan ingin melihat arsitektur secara lebih komprehensif, secara Mm-mm. lebih detail. Detail, iya betul. Nah, kalau ingin melihat sesuatu dengan lebih detail mesti lebih pelan gitu kan. Ah, Pelan berjalannya apa namanya proses itu nggak perlu buru-buru lah gitu. ya, Natural saja natural. apa adanya dan Mm-mm. dinikmati prosesnya gitu kan. Mm-mm. Kayak naik sepeda gitu kan. Jadi by walking atau naik sepeda? Ya kalau sekarang jadi we make a road by cycling By gitu. cycling. Oke, soalnya sama-sama bisa pelan dan Iya, bisa kalau melihat karena sesuatu kalau lebih kita detail ya. apa menikmati perjalanan ini proses-proses terbentuknya Arkom ini kan seperti
ya menikmati proses ini. Jadi kalau menikmati proses itu nggak bisa kenceng. Kalau cepat itu ya kayak di jalan tol kan kita nggak bisa lihat, pasti ngelihatnya sesuatu sekilas gitu kan. Nah, kita ingin pelan tapi detail gitu. Iya, jadi bisa Nah, menikmati juga ya sambil dan berproses gitu proses ya. itu kan kemudian kalau kita ini ada apa tuh? Ketika kemudian harus berhenti itu, jadi berhentinya kalau cepet tiba-tiba berhenti kan ngeri kan. Nah, tetapi proses berhenti itu sebenarnya proses pembelajaran. Kita mengkonsolidasikan pengetahuan, merefleksikan. Itu sebenarnya bagian dari yang itu tadi yang dinikmati. Bukan hanya mengejar target harus ini, itu enggak ada sebenarnya. Tapi lebih ke ini proses belajar bareng loh, sehingga kalau belajar bareng ya prosesnya memang harus pelan gitu kan. Gitu. Nah, pelan itu artinya dimaknai dengan berjalan kaki tadi. Atau bersepeda. Nah, yang menarik lagi kan sebenarnya itu ya proses belajar yang itu awalnya teman-teman Arkom tuh dari Aceh kan, terus kemudian oke balik ke Jogja, masuk ke wilayah bantaran sungai, terus juga di pasca bencana Merapi. Itu seperti apa sih sebenarnya, hal apa yang semenarik apa metode apa ya yang dipelajari di Aceh sehingga tuh kayak ini penting untuk direplikasikan dan kemudian disebarluaskan gitu mungkin di Jogja. Oke, Itu Mbak. apa dan Jadi gimana gini, gitu? proses di Aceh itu kan adalah proses kita belajar tentang arsitektur yang partisipatif. Kita belajar tentang bagaimana arsitek atau para profesional ini percaya kepada masyarakat gitu kan. Membangun trust itu kan sebenarnya ilmu-ilmu itu kan adalah soft skill yang nggak kita dapatkan di dalam Dalam perkuliahan, perkuliahan, di iya. dalam proses Keprofesian juga ya. keprofesian mungkin itu sedikit sekali. Nah, Sedikit. kita di Aceh belajar itu dan dapat ilmu itu sangat komplit, sehingga dimensi antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu teknik atau ilmu-ilmu keilmuan yang kaitannya dengan profesi itu jadi irisannya besar sekali gitu kan. Nah, itu yang kita katakan sebagai pendekatan metode kayak gitu itu di situ. Nah, sehingga uh, proses di Aceh itu kita maknai sebagai proses belajar banyak hal, kemudian bagaimana proses belajar itu kemudian kita replikasi dan kita teruskan di tempat-tempat lain untuk membantu atau paling tidak mendedikasikan profesi kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, sehingga kemudian kan kenapa ketika kembali ke Jogja kita tetap memilih untuk ayo kita memang berkomitmen untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, berpihak kepada yang miskin, yang lemah, yang marginal kayak gitu. Itu. Nah, waktu di Jogja itu kan ya tentu saja ketika masuk ke kampung-kampung pinggir kali, yang pertama di Merican itu kita melihat karena itu target grup kita itu adalah masyarakat yang perlu kita dampingi, yang mereka butuh arsitek, butuh teman, butuh teman diskusi dan seterusnya, sehingga proses awalnya ya dengan teman-teman yang awal seperti Mas Lili, Mbak Atun, Mas Tomo dan Yang seterusnya itu awal-awal yang bergerak sebagai Arkom ya, arsitek itu komunitas di sini. udah punya chemistry yang sama gitu kan, karena kan sebelumnya kan kita udah orang-orang ini memang suka punya hobi atau punya passion yang Di masyarakat. kerja dengan masyarakat gitu. Jadi ketika mau mulai udah langsung klik aja, oh di sini kelihatannya udah coba ini dan seterusnya itu. Gitu. Jadi 2009 itu kita mulai di situ ya, kemudian jalan 1 tahun di Merican dan di beberapa tempat. 2010 kemudian kita baru meneruskan untuk membuat jaringan kampung-kampung di pinggir kali, Merapi meletus. Iya Itu itu. kan 2010 Oktober itu kalau nggak salah. Nah, kita kemudian ya terpanggil aja gitu kan, karena memang ini ada teman-teman relawan yang gerak ke sana, ke atas, ke Merapi, ya kita kemudian ikut-ikut aja. Iya, yang menarik itu tadi sempat ya Mas Yuli bilang ada kita itu membangun trust gitu kan jadi ke masyarakat dan masyarakat itu jadi gimana juga trust ke kita gitu kan sebenarnya itu apa sih yang dilakukan itu sebenarnya metode di lapangannya bisa diceritain sedikit nggak? Mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail nih di podcast lain. Intinya gini, yang menarik itu tadi sempat ya Mas Yuli bilang ada kita itu membangun trust gitu kan jadi ke masyarakat dan masyarakat itu jadi gimana juga trust ke kita gitu kan sebenarnya itu apa sih yang dilakukan itu sebenarnya?